Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita sedang ada di session kisah misteri. Jadi untuk cerita hari ini ada sebuah kisah yang sedang viral di TikTok yang ditulis oleh @Echa Susiami. Disclaimer, ini adalah cerita dewasa 18+, yaitu cerita asli pengalaman pribadi beliau. Dan mohon maaf, cerita ini kami bawakan sudah izin langsung oleh beliau. Dan harapan kami agar cerita ini kita sharing untuk dapat diambil pelajarannya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, serta klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dalam setiap uploadan yang kita share. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi cerita bermula di tahun 2008. Beliau sebut saja Mawar. Saat itu Mawar adalah seorang siswa kelas 2 SMA. Saat itu belum terlalu gencar tentang sex education ya di sekolahnya. Mawar pun masih sangat awam tentang seks. Singkat cerita, pada suatu malam Mawar bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan sesosok pria tampan yang benar-benar ketampanannya tidak ada di dunia nyata. Ya, tampan banget pokoknya. Lalu dalam mimpi tersebut, pria tampan itu mengajak Mawar pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Dalam perjalanannya, Mawar berpegangan tangan, layaknya orang yang sudah kenal lama. Dan dalam perjalanannya tersebut, Mawar sangat bahagia dengan pria tampan tersebut. Sampai suatu ketika, dia terbangun sekalipun dalam tidurnya. Mawar masih merasakan hal yang berbunga-bunga dan bahagia. Padahal posisinya saat itu Mawar sudah mempunyai pacar. Tapi ya sudahlah, namanya juga hanya mimpi kan. Jadi Mawar tak mikir aneh-aneh. Dan ternyata setelah kejadian mimpi pertama malam itu, ada lagi mimpi-mimpi selanjutnya, yaitu bermimpi dengan pria tampan yang berbeda-beda wajahnya. Dan yang jauh lebih gilanya, Mawar dalam mimpi tersebut melakukan hubungan badan dengan pria-pria yang berbeda. Kejadian ini berlangsung hampir setiap hari sejak tahun 2008. Sampai akhirnya Mawar menikah dengan pacarnya tersebut. Dan anehnya sejak Mawar telah menikah dengan suaminya itu, intensitas mimpi Mawar dengan deretan pria-pria tampan tersebut tidak berkurang sedikit pun. Pada suatu malam, tepatnya saat Mawar sedang mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Malam itu Mawar bermimpi datang ke suatu pernikahan di sebuah gedung. Tapi di dalamnya Mawar tidak kenal sama sekali orang-orang yang ada dalam pernikahan itu. Lalu di situ Mawar jalan, kemudian Mawar duduk di sebuah pelaminan. Di situ terdapat 2 bangku. Dan Mawar duduk di sampingnya, lalu di sebelahnya lagi ada sesosok pria tampan itu. Ya, dia duduk juga di situ. Tapi di situ Mawar merasa Mawar bukan pengantinnya, tapi hanya tamu biasa. Jadi Mawar tidak berpikir aneh-aneh terhadap mimpi tersebut. Waktu demi waktu berlalu.
Mawar dalam pernikahannya merasa dirinya menjadi lebih temperamental. Ya, kepada suaminya. Mawar kerap selalu ingin marah setiap kali melihat wajah suaminya. Sampai tatkala pernah terjadi keributan selepas suaminya pulang kerja. Tanpa ada alasan yang jelas di situ, Mawar marah-marah dan merasa kesal kepada suaminya. Dan sering banget cekcok dan bahkan kasar sampai memukul suaminya. Mawar dan suaminya sudah mulai melakukan keributan-keributan itu sejak awal menikah. Anehnya, dalam kondisi rumah tangganya yang sering ribut, karena capek sebagai seorang istri, Mawar lebih memilih tidur dan ingin bertemu kembali kepada pria tampan yang ada di dalam mimpinya tersebut. Sebab Mawar lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan tertidur. Pada suatu ketika, Mawar sedang berhubungan intim dengan suaminya. Mohon maaf. Lalu, ketika selesainya, Mawar tertidur dan naas. Ketika tertidur sekalipun dalam kondisi yang seperti itu, Mawar lagi dan lagi berhubungan intim dengan pria tampan yang ada di dalam mimpinya. Mawar senang berada dalam mimpinya tersebut, karena jika di dalam mimpinya tersebut Mawar merasa dicintai dan disayangi oleh pria tampan tersebut. Pada suatu ketika siang hari, di antara jam zuhur mau ke asar, di situ Mawar merasa direp-rep setan. Di situ Mawar malah ingin melanjutkan tidurnya dan menolak untuk bangun. Ingin terus tidur karena posisinya di situ Mawar sudah merasa nyaman dengan sosok pria-pria tampan di dalam mimpinya tersebut. Dalam satu kejadian lainnya, Mawar pernah menyelesaikan tugas akhirnya. Di situ Mawar merasa selalu ada yang menertawakan dia. Ya, suara kuntilanak. Hahaha. Suaranya lirih kecil. Yang kita tahu bahwa suara kecil itu artinya kuntilanak itu dekat. Sampailah pada tahun 2016, di mana Mawar telah dikaruniai seorang anak lelaki dari suaminya. Alhamdulillah, Mawar merasa bahagia dan rumah tangganya semakin harmonis karena telah dikaruniai seorang anak lelaki. Anak Mawar kerap mengalami hal-hal aneh juga. Gangguan datang mengganggu bayi Mawar yang menjadi kerap sering menangis di tengah malam. Bahkan pernah suatu ketika pada malam hari, bayi Mawar dalam kondisi demam dan menangis terseduh-seduh. Lalu matanya mendelik ke atas. Sampai akhirnya Mawar meminta bapaknya untuk memberikan penjagaan kepada anaknya. Lalu sang bapak Mawar membantu Mawar untuk menenangkan bayinya tersebut. Ya, diberikan sebuah tulisan Al-Quran. Alhamdulillah, anaknya aman sampai usia 2 berjalan 3 tahun. Sudah tidak diganggu lagi. Sampai pada suatu hari, tepatnya di tahun 2019, Mawar dan sang suami serta anaknya itu pindah rumah. Cerita bermula dari sini. Ya, adanya kejadian yang aneh dan beberapa kejanggalan-kejanggalan muncul ketika Mawar berada di rumah ini. Cerita berlalu di tahun 2021. Selepas pulang dari acara menghadiri suatu acara yang berada di Bandung,
Malam itu Mawar menemani anaknya untuk tidur di kamar. Ya, karena memang saat itu Mawar sedang mengajarkan anaknya untuk tidur sendiri. Lalu sang suami terpaksa harus tidur sendirian di kamar Mawar dan suaminya itu. Ya, malam itu Mawar menutup pintunya bersama anaknya tapi tidak terkunci. Aneh, sungguh aneh. Ketika suaminya tertidur di kamar Mawar, suaminya bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, suami Mawar digerayangi tikus dan ular. Lalu sontak suami Mawar berteriak, "Ah!" dan bangun sekaget-kagetnya. Lalu kemudian dengan kondisi setengah sadar, suami Mawar mendengar suara sayup-sayup seperti ada orang bicara ataupun ngobrol. Ya, ternyata suara itu adalah suara televisi yang sedang menyala. Padahal kondisinya mereka sedang tidak menonton TV sebelumnya. Lalu dengan hati yang sangat terheran-heran, tiba-tiba lampu menyala, mati, menyala, mati. Ya, lampu kamar anak Mawar tiba-tiba mati nyala. Lalu suami Mawar berlari menuju kamar anaknya itu. Lalu menggedor-gedor, "Buka pintunya, Mawar, buka pintunya." Tiba-tiba pintu itu terkunci. Akhirnya suami Mawar kembali lagi ke kamarnya. Dan pas masuk, terdengar suara kuntil anak yang menertawainya. Hahaha. Lalu dia merinding dan gak bisa tidur semalaman. Dan dia baru bisa tidur pas azan subuh. Lalu ada kejadian aneh lagi di hari Sabtu, tepatnya saat weekend. Mawar sedang mencuci pakaian di kamar mandi belakang. Dan pembuangan itu juga ada di kamar mandi belakang. Kemudian Mawar mencium bau busuk dalam kamar mandinya. Mawar merasa tidak ada bangke. Lalu ini bau dari mana? Lalu Mawar menelusuri bau bangke tersebut. Dan ternyata ada segerumpul belatung di kamar mandinya. Mawar sangat ketakutan dan berteriak histeris. Sampai sang suami datang menghampirinya. Dan mereka berdua geleng-geleng kepala dan kebingungan. Ia mencari dari mana sumber belatung ini. Tidak ada sampah, tidak ada bangke, tapi baunya sangat busuk dan bau sekali. Lalu dengan terheran-heran, keesokan harinya belatung itu ada lagi, bahkan semakin banyak. Ada di ruangan tamu, ada di ruang televisi, bahkan ada di dapur. Mawar sudah capek sekali dan suaminya diteror seperti itu. Akhirnya Mawar bercerita ke bapaknya. "Pak, Mawar dan suami kerap diganggu oleh belatung-belatung ini yang gak tahu dari mana datangnya. Boleh Mawar minta tolong kepada bapak untuk dicarikan seorang ustadz?" Lalu sang bapak menjawab, "Ya Mawar, bapak akan mencarikan. Kamu tenang aja, insya Allah belatung-belatung itu akan hilang." Akhirnya sang bapak mendatangkan seorang ustadz. Ustadz itu membersihkan rumahnya dan berkata bahwa memang kondisi rumah saat itu sedang ada dalam gangguan, entah gangguan dari mana. Dan
Di situ ustadznya pun bicara bahwa di kamar Mawar ada sesosok anak kecil yang sedang bergelantungan. Akhirnya semua gangguan-gangguan itu ditangani oleh ustadznya dan dibersihkan. Selepas Pak Ustadz pulang dan semua berjalan seperti biasa lagi, lalu keesokan harinya sekitar 1-2 minggu kemudian datang lagi belatung-belatung itu ada di teras Mawar. Dan Mawar kebingungan dari mana lagi nih belatung, padahal sudah dibersihkan oleh ustadz. Akhirnya Mawar lagi dan lagi membersihkannya. Merasa ini bukan suatu hal yang biasa, Mawar bicara lagi ke bapaknya. Dan bapaknya punya seorang ustadz dari Garut asalnya, yaitu Ustadz Epul. Ya, Ustadz Epul itu adalah ustadz rekomendasi dari bapaknya Mawar. Lalu di tahun 2021, tepatnya di ketika pandemi COVID-19, Ustadz datang ke rumahnya di Jakarta. Datang dari Garut menuju Jakarta bersama seorang temannya. Ya, berdua. Lalu pas dicek rumahnya, Ustadz berkata bahwa rumahnya masih aman dan sudah tidak ada gangguan apa-apa lagi. Mawar terkaget dan heran. Lantas dari mana ya Ustadz belatung ini muncul lagi? Akhirnya Ustadz mulai melihat ke arah Mawar, menatap, membaca seperti layaknya orang yang sedang menerawang. Lalu tiba-tiba Ustadz Epul bilang ke Mawar kalau, "Mawar, maaf ya Mbak sebelumnya. Apakah Mbak Mawar pernah ada mimpi dengan sesosok pria?" Di situ Mawar sontak sangat terkaget dengan apa yang dibicarakan oleh ustadz tersebut. Sebab Mawar tidak pernah menceritakan ke siapapun. Ya, termaksud ke suaminya sendiri ataupun bapaknya. Lalu kemudian sang ustadz bicara lagi. "Maaf Mbak Mawar, kenapa bengong ya? Bisa dijawab pertanyaan saya? Lalu apakah Mbak Mawar pernah bermimpi datang ke suatu pernikahan? Kemudian apakah Mbak Mawar pernah bermimpi menggendong-gendong bayi?" Dan bahkan yang sampai mengagetkan adalah pertanyaan Pak Ustadz, yaitu apakah Mbak Mawar pernah mimpi berhubungan badan dengan sederet pria-pria tampan yang ada di dalam mimpi Mbak Mawar. Mawar sungguh sangat kaget. Dia bingung mau berucap apa. Dia bingung harus jujur atau enggak. Dia takut melukai hati suaminya. Kemudian Mawar dengan rasa yang gak karuan berkata jujur, mulai menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Epul tersebut. "Mohon maaf Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz bisa tahu ya kalau semua mimpi-mimpi itu benar adanya?" "Ya, saya pernah bermimpi. Apapun yang Pak Ustadz bilang itu ada di dalam mimpi saya." Astagfirullahaladzim. Pak Ustadznya benar-benar kaget mendengar jawaban dari Mbak Mawar. "Terima kasih ya Mbak Mawar sudah jujur." Lalu Mawar dengan ketakutan berkata, "Pak Ustadz tahu dari mana? Lalu sebenarnya apa yang terjadi Pak Ustadz?" Akhirnya Pak Ustadz berusaha menenangkan Mbak Mawar.
Mbak Mawar, tenang ya. Insya Allah semua akan kita lewati bersama-sama. Mbak Mawar akan kami bersihkan. Maksudnya apa? Dibersihkan. Mawar kerap bertanya-tanya. Ya, Mbak Mawar, mohon maaf sebelumnya bahwa Mbak Mawar ini ternyata sudah dinikahi oleh jin. Dan jinnya tersebut sangat sayang sama Mbak Mawar. Bahkan dia tidak mau melepaskan. Bahkan yang mirisnya lagi, mohon maaf ya Mbak Mawar, Mbak Mawar sudah memiliki 8 anak dari jin-jin tersebut. Sontak Mawar kaget dan terdiam, menangis ketakutan, bersedih. Suaminya, ya suaminya matanya memerah, ingin pula dia menangis. Tapi dia berusaha untuk menenangkan Mawar. Mawar ketakutan, bingung, bagaimana Pak Ustadz? Saya harus bagaimana? Saya harus seperti apa? Tenang Mbak Mawar, Mbak pasti bisa ngelewatin ini. Saya bantu ya Mbak ya untuk dibersihkan. Sekarang saya tanya, Mbak Mawar apakah mau untuk dibersihkan? Lalu Mawar menjawab, tentu jelas Pak Ustadz. Saya sangat mau, saya ingin hidup normal, saya tidak mau bermimpi dengan pria-pria tampan itu lagi. Oke baik kalau gitu, saya bantu ya Mbak. Ayo, sama-sama. Kita ucapkan 2 kalimat syahadat, Al-Fatihah, Kulhu, An-Nas, ayat kursi. Mbak Mawar cukup ikutin aja dan berikrar apa yang sudah saya bicarakan. Mbak Mawar tinggal ikuti. Iya, terima kasih Pak. Siap Pak Ustadz. Oke. Setelah ruqyah berlangsung cukup alot, sulit sekali mengeluarkan jin itu. Lagi dan lagi Mawar menangis, berteriak, ketakutan. Seperti rasanya sakit hati. Di situ Mawar merasa sedih, sakit hati. Seperti ada suatu hal yang ingin dipisahkan dari dirinya. Gak tahu, rasanya seperti sakit aja hati saya. Lagi dan lagi percobaan untuk ruqyah itu gagal. Dan akhirnya Pak Ustadz berkata kepada suaminya, Mas, mau bantu untuk mengikrarkan Mbak Mawar? Boleh Pak, saya coba ya Pak. Akhirnya sang suami membantu untuk melepaskan Mbak Mawar dari jin-jin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mawar adalah istri saya. Saya mau kalian semua keluar dari tubuh Mawar. Dan pernikahan kalian sudah saya putuskan. Karena saya adalah suami dari Mawar dan yang berhak atas dirinya Mawar. Akhirnya kemudian ikrar tersebut berhasil. Sedih, terharu, Mawar dan suaminya telah lepas dari jin-jin tersebut. Akhirnya terputus sudah ikatan pernikahan antara manusia dengan jin yang Mawar sendiri tidak pernah memulai untuk ada di dalam sebuah pernikahan itu. Akhirnya dengan rasa bahagia, bersyukur, Pak Ustadz dan kerabat-kerabat yang lain berlinangan air mata dan saling memberikan ucapan selamat atas selesainya pernikahan jin dan manusia itu. Mawar pun menangis karena merasa lega untuk tidak selalu terbayang-bayang dengan sesosok pria-pria tampan tersebut. Alhamdulillah, sampai hari ini Mawar, suaminya dan anaknya sudah hidup seperti sedia kala lagi. Sudah tidak pernah diteror,
sudah tidak pernah dimimpikan, dan alhamdulillah semua berjalan nyaman, tentram, dan sudah tidak ada lagi gangguan dari jin-jin tersebut. Alhamdulillah hubungan antara Mbak Mawar dan suaminya sudah normal kembali, bahkan terbilang harmonis. Sekian cerita dari aku dinikahi oleh jin dan mempunyai anak. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa share cerita ini, like, comment, and subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan cerita-ceritanya. Oke, jadi intisari yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa yang kita ketahui dari sumber atau narasumbernya Mawar, bahwa Mawar ini semasa dia gadis sering sekali dia tidur dengan kondisi pakaian-pakaian yang minim, ya seperti pakai tank top ataupun celana-celana pendek. Dan yang kita ketahui bahwa di agama-agama apapun, terutama agama Islam, ketika kita membuka baju, hijab, atau pakaian, kita diwajibkan untuk membaca doa. Minimal kita membaca bismillah agar aurat kita ini tidak terlihat oleh jin-jin di luar sana. Bahkan di kamar kita sekalipun itu sudah ada jin. Jadi kita sebagai wanita khususnya agar lebih berhati-hati dalam memakai pakaian. Jadi jangan mentang-mentang di kamar memakai pakaiannya yang senonoh. Jadi tetap harus menutup. Kalaupun memang mau membuka harus membaca doa ataupun minimal membaca bismillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang salah dan kesalahan dalam penafsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.